Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryadana Piatama. Dan di video kali ini saya akan membuat codingan list of ADT. Nah, sekarang karena temanya itu bebas, maka di video kali ini saya akan menggunakan tema pendataan korban bencana. Dan seperti yang kalian lihat di sini, saya sudah membuat dua file Python, yaitu yang pertama korban bencana. Di sini saya akan membuat kelas untuk konstruksi itu pendataan bencananya, dan di sini ada main.py. Di sini saya akan memanggil file korban bencana ini di dalam main ini dan digunakannya di bagian main ini. Oke, dan mari kita mulai. Pertama saya akan membuat kelas, karena saya bertema pendataan korban bencana, maka kelas saya kelas korban bencana. Kemudian nama kelasnya itu terserah kalian, mau apa aja itu boleh, gak harus sama. Terus berikutnya fungsi init ini untuk pengkonstruksian di dalam kelas yang saya buat ini berisi data yang akan diperlukan. Misalnya ada provinsi, karena saya akan membuat pendataannya per provinsi, penduduk, ada penduduknya itu penduduk yang tinggal per provinsi, terus ada korban yang meninggal, ada juga korban yang menghilang. Nah, terus berikutnya kita akan konstruksi self-nya, karena di sini ada provinsi, penduduk meninggal dan menghilang, maka sama kita akan membuat self provinsi dengan provinsi. Sama untuk yang penduduk, terus yang menghilang, maka ini self penduduk sama dengan penduduk. Berikutnya self yang meninggal itu sama dengan meninggal. Berikutnya ini yang self menghilang, sama itu self menghilang samakan dengan apa yang kalian isi di dalam variabel di dalam sini. Nah, setelah itu selesai, berikutnya kita akan membuat fungsi bencana. Untuk fungsi bencana ini akan digunakan untuk mengkategorikan bencana per provinsi. Misalkan ini if self dot meninggal itu, maaf ini ada kesalahan karena di sini self dot meninggal itu sama dengan 0, dan self dot menghilang itu sama dengan 0, maka kita akan mengulitan kategorinya itu tidak ada korban bencana. Berikutnya ada juga elif, terus ini ngasih elif jika self dot meninggal lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1500,
n atau dan jika self menghilang itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 2000 orang, maka akan kita return kategori bencana ringan. Nah itu ada lama, kita copy paste saja. Nah berikutnya itu ini setelah ringan itu yang lebih kurang dari 9.500, maka berikutnya ini saat meninggal itu yang meninggal itu lebih dari 1.500 dan kurang dari 10.000. Nah untuk yang menghilang itu lebih dari 2.000 dan kurang dari 15.000. Nah untuk bencana ini kita return kategori bencana menengah, karena di antara ringan dan berikutnya lagi kita buat yang terakhir. Ini yang meninggal itu lebih dari sama dengan sekitar 10.000, kita umpamakan segitu. Dan untuk yang menghilang itu, korban yang menghilang kita umpamakan lebih dari 15.000. Nah, untuk kategori ini yang terakhir kita kategorikan bencana tingkat berat. Nah setelah pengkategorian bencana, berikutnya kita akan membuat fungsi total. Nah fungsi total ini saya gunakan sebagai yang menjumlahkan korban yang menghilang dan yang meninggal dalam bencana tersebut. Nah untuk menggunakan ini kita akan menggunakan self dot menghilang number self yang meninggal. Nah selesai. Setelah itu ada yang terakhir, itu saya gunakan fungsi selamat. Ini selamat ini maksudnya korban yang selamat dari bencana tersebut di daerah provinsi masing-masing. Untuk menekan ini itu sedang daftar penduduk itu provinsi penduduknya dikurangi korban yang menghilang atau bisa juga meninggal dulu, terus juga dikurangi korban yang menghilang. Nah sudah, ini untuk kelas korban bencananya. Berikutnya ini akan kita panggil di bagian file main ini. Nah, pertama kita akan import semuanya dari file korban bencananya. Bencana import semuanya all. Nah, jangan lupa untuk mengimport file dari satu sama yang lain itu harus berada dalam satu file, karena jika tidak berada dalam satu file maka tidak akan bisa keimport datanya. Terus karena ini bertipe list, maka pertama kita akan membuat list tapi isinya masih kosongan, belum terisi apa-apa.
Dan berikutnya saya akan membuat fungsi menu supaya nanti bisa digunakan berkali-kali. Nah, terserah kalian mau isi atau menu atau tidak, ini sebagai itu aja, apa, jangan pintas supaya mudah digunakan. Dan korban bencana per provinsi. Nah, dalam menu ini kita akan melakukan menu utamanya. Pada pertama buat data, yang kedua itu perbarui data, yang ketiga ada hapus data, berikutnya yang keempat ada baca data, kelima ada hasil analisis, terus yang keenam ada tutup menu. Nah, berikutnya kita akan menginput nomor supaya bisa digunakan menunya. Nah, input misalkan X itu sebagai inputannya. Di sini kita pilih menu, terus if X sama dengan 1, dia akan membuat data baru. Terus jika X sama dengan 2, maka dia akan memperbarui data yang sudah ada. Berikutnya jika X itu sama dengan 3, maka dia akan menghapus data. Dan jika X sama dengan 4, dia akan memperlihatkan data yang sudah kita inputkan. Dan berikutnya jika X sama dengan 5, maka dia akan menganalisis data. Yang terakhir, jika X sama dengan 6, maka kita akan pilih menu telah ditutup, karena di 6 ini berfungsi sebagai penutup menunya. Nah, kita isi menu juga di bacanya, karena di bagian fungsi baca agak sedikit beda dengan yang lain. Pertama kita akan buat get create atau membuat data baru. Nah, itu berisikan sebelum itu saya juga akan menggunakan import OS. Import OS ini digunakan supaya lebih praktis untuk menggunakan command promptnya, saya bilang. Nah, dan berikutnya dalam fungsi create ini
menggunakan sistem CLS kita sebagai nanti menghapus tulisan sebelumnya supaya tidak memenuhi comment formnya. Kemudian kita masukkan jumlah datanya dari HTML data input, masukkan jumlah data. Setelah itu kita melakukan urutannya, urutan sama dengan 1. Terus berikutnya kita masukkan m in range jumlah data, karena kita akan membatasi jumlah datanya. Jika kita masukkan jumlah datanya 3, maka kita akan masukkan 3 provinsi korban bencananya. Nah, berikutnya, dan urutan ini akan memberitahu berapa data yang diinput dalam list yang akan masuk ke korban bencana ini. Dalam range nya ini sama, kita akan print data ke koma urutan, berikutnya urutan ke sama dengan 1. Berikutnya kita isi provinsi sama dengan INT input, masukkan provinsi. Terus berikutnya ada penduduk sama seperti tadi ya, yang ada di file korban bencana tadi, yang ada di variable kelasnya itu kita masukkan semua juga. Masukkan penduduk provinsi, saya lupa titik 2 nya. Berikutnya yang meninggal, ini bentuknya INT semua karena yang kita butuhkan angka korbannya ya, jadi kita masukkan tipe integer. Masukkan penduduk menghilang aja. Wah, saya ganti dulu korban menghilang. Berikutnya yang menghilang kita isi masukkan korban menghilang. Nah, setelah kita isi semuanya ini, kita masukkan ke data baru itu sama dengan korban bencana dari ini korban bencana.py. Nah, sama kita akan mengisi ini provinsi, penduduk, meninggal dan menghilang. Nah, kita copy paste saja ini dalam sini. Nah, berikutnya
data barunya kita masukkan ke dalam list kosong korban bencana ini. Korban bencana append data baru. Dari sini kita print ada apa-apa ini untuk membuat jalak. Terus ini kita kasih menu supaya nanti kita bisa masukkan data lagi ya. Kita akan membuat fungsi baca untuk kita melihat data yang barusan kita input. Mari kasih ini sebagai jalak, kita masukkan OS sistem CLS sama PP nya. Kita akan mengeprint datanya, ngeprint list yang akan kita lihat dalam fungsi baca ini. Nah, itu ada nomor, ada provinsi, yang ketiga ada jumlah duduk, berikutnya ada yang meninggal, ini ada yang menghilang, terus total korban, berikutnya ada penduduk selamat, yang terakhir ada kategori bencana. Nah, setelah ini sama dengan kayak seperti pembatas di antara data yang kita inputkan dengan itunya untuk itu. Kita print juga di atasnya juga. Ini kita kasih I sama dengan 1. Nanti kita akan masukkan dalam sini yang kita isikan print sama print ini, terus ini mengikuti dengan yang atasnya ya. Misalkan jadi yang pertama kali ini ada nomor, terus kedua ada provinsi, ketiga ini ada jumlah penduduk, terus yang keempat ada jumlah yang meninggal, berikutnya ada jumlah yang menghilang, lagi ada total korban, berikutnya lagi ada korban selamat ya ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lapang satu lagi yaitu kategori bencana. Nah, setelah ini kita diisi, kita isi formatnya. Yang pertama ada I yang kita baru masukkan itu I sama dengan 1 itu normal datanya, terus kedua
ya, sebelum itu saya lupa masukin VM in korban bencana supaya nanti bisa itu apa enggak masuk ke dalam satu data list yang sama tapi beda-beda itu listnya. Ada ini terus Android provinsi, ada itu ini sama ya, ngisinya sama kayak yang ada di korban bencana tadi. Ada meninggal, berikutnya ada hilang, terus berikutnya ada total, ada selamat, dan bagi ada bencana. Hanya ini yang ada kolomnya ini berarti kan dia termasuk fungsi yang tadi itu. Kalau prosedur yang kita buat ini dan namanya harus sama, jika tidak maka tidak akan kepanggil ini fungsinya. Setelah kita tulis, kita masukkan i terus sama dengan 1. Nah, berikutnya ini masukkan print, tidak ada ini saja anggap sebagai itu apa spasi. Berikutnya di dev perbarui. Oh ya, sebelum itu kita lupa ini titik 2-nya. Jika tidak maka tidak akan berfungsi fungsi dari F4M in korban bencananya ini. Berikutnya ini ada dev perbarui, yaitu di sini fungsinya sebagai mengganti data yang sudah ada di dalam list tersebut. Ini supaya lebih tahunya nanti akan dipakaikan. Misalkan Flan korban bencana sama dengan 0, maka kita akan print tidak ada data. Pertama kita akan memang fungsi baca untuk melihat datanya. Berikutnya kita akan memanggil pilihan nomor berapa yang akan kita ubah. Yang kita input data nomor berapa yang akan diubah. Berikutnya kita akan memasukkan data baru ke dalam datanya sudah ada itu. Misalkan saya akan memanggil mengganti data korban yang meninggal itu. Kita input data meninggal baru korban berapa
dan berikutnya yang baru itu ente input berapa jumlah yang menghilang. Nah, setelah kita masukkan ini, kita akan masukkan ke dalam list korban bencana tadi. Korban bencana korpil -1. Ini kita -1 itu karena di dalam list itu semuanya dimulai dari 0. Jadi misalkan kita akan memilih data nomor 1 di dalam tampilan fungsi baca, tetap saja di dalam list itu nomor 1 itu dianggap 0 di dalam listnya. Jangan lupa kita spesifikasi itu bagian yang meninggal sama dengan meninggal baru. Berikutnya korban bencana, ini sama ya hasilnya, jadi saya copy paste aja. Tiga bagian sini diganti, yang menghilang itu sama dengan menghilang baru. Setelah itu kita kasih fungsi menu juga supaya kita bisa tetap membuka menunya. Jangan lupa kalau bagian menunya ini, jika M-nya saya tulis besar, maka tidak akan kepanggil fungsinya. Jadi harus hati-hati dalam penggunaan tanda huruf kapital dan huruf kecilnya. Berikutnya sini ada fungsi hapus. Fungsi ini berisikan sistem sama CLS, bisa dihapus lebih dahulu. Terus jika LAN korban bencana, ini sebenarnya sama sih kayak ini yang sama fungsi perbarui. Bedanya jadi bagian dalamnya ini, jika kodel itu ya, datanya akan kita hapus itu di data nomor berapa. Nah, kita masukin data berapa yang akan dihapus. Setelah itu kita masukkan di del atau delete korban bencana kodel -1. Setelah itu kita kasih fungsi baca lagi supaya kita bisa memastikan bahwa betul-betul terhapus atau tidak. Berikutnya, setelah fungsi hapus ada fungsi analisis. Fungsi analisis ini sama, kita kasih ini dulu, sistem if dan else nya. Dan kita masukkan minimalnya itu terserah, cara melebihi aja, pokoknya tinggiin itu nilainya, dan max-nya itu 0. Berikutnya kita masuk kan for m in korban bencana, if m total lebih besar dari max,
maka maaf, saya min dulu aja, tapi terserah kalian mau max atau min, terserah mau pakai yang mana dulu. Maka min sama dengan m dot total, dan berikutnya itu nama min sama dengan m dot provinsi. Berikutnya ada sama if m dot total itu lebih besar dari max, maka max sama dengan m dot total. Dan nama max ini masukkan nama provinsinya juga. Dalam analisis ini kita akan menganalisis siapa provinsi apa yang korbannya lebih kecil dan provinsi mana yang jumlah korbannya lebih besar. Setelah ini kita masukkan saya bilang kita print provinsi dengan korban bencana terkecil, yaitu dengan korban jiwa segini. Terus sama kita masukkan formatnya, yaitu nama min dan min. Jadi sama kita copy paste. Berikutnya itu yang terbesar, namanya kita juga ganti bukan nama yang min, nama yang max, dan ini bagian maxnya totalnya. Terus kita masukkan menu lagi. Setelah kita buat ini itunya semua fungsinya, maka kita jalankan menunya. Coba kita save. Berikutnya mari kita jalankan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah mulai jalan. Emang kita pilih menu. Oh, ternyata saya lupa itunya titik 2 di bagian pilih menu, jadi agak tidak enak pilihan. Kita jalankan lagi. Saya akan buat data di menu utama. Nah, fungsi tadi sistem CLS itu menghapus tulisan yang ada di atasnya. Walaupun saya ataskan lagi, ini sudah bagian paling atas.
Terus kita masukkan jumlah datanya itu, misalnya saya masukkan 4, itu Jawa Tengah. Ya, ini ada kesalahan. Oh iya, di dalam provinsi saya memasukkannya INT bukan STL. Pantesan tidak bisa dimasukkan dengan itu, dengan huruf saya. Kita ulang lagi, kita masukkan 4. Pertama ada Jawa Tengah. Untuk provinsinya kita umpamakan sekitar 5 juta. Terus yang meninggal sekitar 55.000, dan yang menghilang sekitar 40.000. Nah, yang kedua itu misalkan Jawa Barat, itu pas penduduknya kita 4.500.000, dan yang meninggal sekitar kita makan 8.500. Terus yang menghilang sekitar 12.500. Kodnya Jawa Timur, itu penduduknya sekitar 5.400.000. Terus yang meninggal sekitar 500 orang, dan yang hilang sekitar 600. Berikutnya ada Jawa Selatan, maka sekitar 3 juta penduduknya. Kalau meninggal 0, sama kalau yang menghilang juga 0. Nah, berikutnya kita coba masukkan baca data, dan nah ini seperti yang kalian lihat, ini bisa dilihat cuma bentuknya 5 juta, yang meninggal 55.000, yang meninggal 4, yang menghilang tuh 40.000. Dan setelah itu ini total korbannya ya, ini karena kurang rapi, jadi bisa kita urutkan ini. Nah, ini pas ada 95.000 nih total antara yang hilang ditambah yang meninggal. Terus ini 4.905.000 ini itu ya korban yang selamat dari bencananya. Nah, setelah itu angkat aja, ini ada kategori bencana. Saya kita lihat, ini bencananya bencana berat. Begitu pula dengan yang lainnya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Selatan. Ini ada cuma penduduk sama, terus yang meninggal sama menghilang sudah terhitung, dan korban selamatnya juga terhitung juga. Nah, berikut ini yang paling terakhir ini Jawa Selatan, yang meninggal itu 0, menghilang 0 korbannya, dan total korbannya itu ada 0, yang selamat itu 3 juta, dan sini tidak ada korban bencana. Nah, misalkan saya ingin memperbarui data, kita akan pilih 2. Nah, di sini pilih kita akan mengubah datanya nomor berapa. Misalkan saya ingin mengubah Jawa Timur, yang mengubah Jawa Tengah aja ya, maka kita pilih nomor 1, berubah jumlah yang meninggal itu 0, dan jumlah yang menghilang itu 0 sama. Maka kita akan baca lagi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, di Jawa Tengah yang menghilang itu meninggal itu 0, menghilang 0, dan total korbannya 0, maka tidak ada korban bencana di dalam Jawa Tengah ini. Nah, berikutnya misalkan saya ubah seperti semula lagi ya. Nah, itu hilang 40.000 kan?
berikutnya saya maaf ya, tadi ada gangguan dalam merekod video. Untuk itu saya buat dulu datanya. Ada sekitar 6 juta penduduk, 50.000, 123. Kita jawab berapa atau juta 100 hingga sekitar 8.500 penduduk, sekarang 1.500 penduduk. Terus ada Jawa Timur sekitar 3 juta, yang sekitar 500 meninggal 450. Ini ada Jawa Selatan 2.500.000 penduduk, meninggal 0, meninggal juga 0. Kita baca ya, sudah ya ini. Terus kita lihat hasil analisisnya. Nah, seperti yang kalian lihat ini ada datanya, terus ada analisisnya. Provinsi dengan korban bencana terkecil itu Jawa Selatan dengan korban jiwa 0. Ini yang dihitung itu ya total korbannya. Jadi ini juga provinsi dengan korban bencana terbesar adalah Jawa Tengah dengan korban jiwa 95.000. Misalkan kita itu perbarui datanya, yang akan kita ubah nomor 4 Jawa Selatan, misalkan cuma meninggalnya sekitar 500, yang menghilang 450. Nah, kita baca lagi. Nah, sudah ya, terus kita analisis lagi. Nah, ini kan kalian lihat, ini diubah jadinya Jawa Timur yang mempunyai korban jiwa terkecil. Sebenarnya Jawa Timur Jawa Selatan ini sama ya, jadi dia akan memilih salah satu dari kedua ini. Tetap sama Jawa Tengah mempunyai itu. Dan untuk hapus data ini, misalkan saya akan menghapus nomor 4 Jawa Selatan ya, kita hapus dan ya, karena Jawa Selatan sudah tidak ada, dan yang ada cuma Jawa Timur dan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, maka kita coba nomor 6 ya, kita tutup menunya. Nah, sudah ada menu telah ditutup. Dan itu sekian dari saya. Semoga tadi coding list of ADT nya mudah bisa dipahami dan semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.